Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Anas Ahmadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami cintai. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang menulis laporan penelitian. Kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok 4. 1, 2, 3. Kelompok 4, kelompok 4, kelompok paling hebat. Kelompok 4, kelompok 4, kelompok paling keren. Kelompok 4, mengharap pasti meraih prestasi. Jayo, jayo, jayo. Perkenalkan, nama saya Amanda Nayawan dengan NIM 032. Perkenalkan, saya Cinta Safa Andiangrawan dengan NIM 034. Perkenalkan, nama saya Aira Vidya Putri dengan NIM 050. Saya Dina Najisdiani dengan NIM 055. Perkenalkan, nama saya Rosevina Safitri Lubis dengan NIM 056. Laporan penelitian adalah kerja akhir dari proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian juga dikatakan sebagai dokumen penelitian yang berisi aspek-aspek dasar dari proyek penelitian. Laporan penelitian melibatkan informasi yang relevan tentang pekerjaan penelitian yang dilakukan. Laporan penelitian dapat disusun dalam bentuk tulisan tangan, diketik, atau terkomputerisasi. Kemudian, saya akan memaparkan tujuan laporan penelitian. Yang pertama, menyampaikan informasi seputar penelitian oleh penulis. Yang kedua, memperoleh pengetahuan baru. Yang ketiga, menemukan solusi dalam memecahkan masalah sosial. Dan yang terakhir, menganalisa gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Saya akan membacakan manfaat laporan penelitian. Laporan penelitian tersendiri manfaatnya ada 4, yaitu memperoleh pengetahuan atau penemuan baru dan menyampaikan informasi. Lalu, untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial. Lalu, untuk menganalisa gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan untuk mendapatkan gambaran sebab akibat suatu fenomena kebijakan atau perubahan sosial. Dan dapat diterapkannya teori-teori yang telah diterima secara pribadi pada dalam kondisi real pada lapangan. Selanjutnya ada sistematika laporan penelitian. Sistematika laporan penelitian dibagi menjadi 7. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi berbagai kajian teori maupun kerangka teori. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian berisi metode atau teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Yang keempat ada laporan penelitian dan pembahasan. Laporan penelitian dan pembahasan berisi pembahasan masalah yang dikaitkan menggunakan berbagai teori yang tepat. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pembahasan yang kemudian disimpulkan dengan relevansi atau hipotesis yang dibuat. Lalu ada saran. Saran yaitu masukan atau solusi yang diberikan peneliti. Yang keenam ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah rujukan yang digunakan oleh peneliti. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan adalah lampiran berbagai keterangan data yang dianggap penting oleh peneliti. Berikutnya, ciri-ciri laporan penelitian. Yang pertama, objektif, sistematis, jelas, terbuka, dan logis. Kedua, alur pernyataan yang mulus dengan kontinuitas yang terpelihara antara satu gagasan dan lainnya. Ketiga, hemat kata-kata
dan menggunakan kosakata teknis. Keempat, pemilihan kata yang komunikatif dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Tidak menggunakan kata-kata sensitif, stereotip, dan mengandung unsur sara. Yang terakhir yaitu mengemukakan fakta, disertai dengan deduksi dan induksi yang didasari oleh fakta. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat laporan penelitian yang baik dan benar? Yang pertama adalah memilih topik. Pilihlah topik yang kamu sukai, sesuai syarat, dan yang pasti telah disetujui oleh dosen. Yang kedua yaitu melakukan penelitian atau kegiatan setelah menentukan topik. Selain melakukan penelitian, juga harus mencari berbagai referensi yang berhubungan dengan topik yang dipilih. Yang ketiga yaitu membuat kerangka laporan. Yang keempat, memulai menulis laporan. Dalam menulis laporan, harus dijelaskan secara detail dan mencakup unsur 5W1H. Dan terakhir yaitu menyunting laporan. Dalam menyunting laporan, perhatikan setiap kalimat dan kata apakah terdapat kesalahan penulisan maupun kesalahan ejaan.